Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita anak-anak hebat SDT Robbani. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh 3 penulis cilik yang luar biasa. Nama saya Ana Hafizatun Nisa dari kelas 6D dan selanjutnya narasumber kita. Assalamualaikum semuanya, nama saya Adan Rizalfa dari kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayat Zikri Nur Rahim dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Maulana Ramadan Al-Anka dari kelas 6A. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber kita hari ini. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk narasumber terkait literasi dan buku Cangkal Kasekolah karya siswa-siswi SDT Robbani Banjarbaru. Pertanyaan pertama untuk Zikri nih. Apa yang menginspirasi kamu untuk menulis buku kisah handap berbahasa Banjar ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang menginspirasi saya untuk menulis cerpen atau kisdap bahasa Banjar ini adalah karena kecintaan saya terhadap budaya dan bahasa Banjar, serta semangat saya dalam melestarikan budaya dan bahasa Banjar, juga karena semangat saya dalam melestarikan bahasa Banjar lewat tulisan atau cerpen yang telah saya buat, dan juga dengan motivasi orang tua kepada saya juga menjadi inspirasi saya untuk menulis cerpen dan kisdap bahasa Banjar ini. Oh, jadi begitu ya, Masya Allah, keren sekali. Nah, pertanyaan kedua untuk Nuril, bisa diceritakan secara singkat tidak tentang kisah yang kamu tulis? Jadi kisdap ulun berjudul Sakulahku. Sakulahku ini menceritakan tentang si Gea, tokoh utama yang suka mencontek, padahal dia suka berbohong kalau dia cuma lihat soalnya aja. Kalian mau tahu lebih lanjut tentang cerita ulun dan teman-teman yang lain, kalian bisa datang ke perpustakaan SDT Robbani dan mencari buku Cangkal Kasekolah. Nah, benar tuh kata Nuril. Jika kalian ingin baca lebih lanjut lagi, silakan datang ke perpustakaan SDT Robbani Banjarbaru. Selanjutnya, pertanyaan untuk Anka. Anka, apakah kamu pernah merasa kesulitan menemukan kata-kata dalam bahasa Banjar? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Ya, dulu saya pernah ada membaca buku bahasa Banjar yang ada kata-kata yang saya tidak pahami. Setelah itu saya mencari orang yang bisa menggunakan bahasa Banjar. Lalu saya bilang terima kasih dan saya mengatasinya dengan bertanya kepada orang yang memahami bahasa Banjar. Oh, jadi kayak memperbanyak membaca buku-buku bahasa Banjar begitu ya? Jadi selanjutnya, Ya. Zikri, berapa lama waktu yang kamu habiskan untuk menulis cerita ini? Waktu yang saya habiskan untuk menulis cerita saya itu sekitar 2 jam atau 120 menit. Oh, cukup lama ya untuk menulis ceritanya. Keren. Nuril, adakah tokoh atau peristiwa yang terjadi yang menjadi inspirasi untuk kisahmu dalam buku ini? Ada, yaitu teman SD waktu kelas 1. Dia emang kayak gitu orangnya, tapi sekarang udah jadi lebih baik. Oh, jadi temanmu dulu tuh suka mencontek ya? Iya. Gimana cara dia tuh berubah gimana? Ya, dengan belajar lebih giat dan mungkin ustazahnya juga lebih fokus mengajari dia. Jadi gitu ya. Oke, Anka, apakah kamu menulis dengan alur tertentu atau menulis bebas? Bagaimana proses kreatifmu? Saya dulu pernah ada teman yang pernah ngeluh soal tentang ujian. Setelah itu saya masukkan inspirasi itu ke buku cerpen yang ada di cangkal sekolah, Cangkal Kasekolah. Oke, Masya Allah. Jadi menjadi inspirasi ya teman kamu itu ya? Iya. Keren sekali. Bagaimana perasaanmu, Zikri, ketika bisa berkontribusi melestarikan bahasa Banjar lewat tulisan kamu itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat senang bisa berkontribusi dan mendapatkan kesempatan untuk melestarikan bahasa Banjar lewat tulisan atau cerpen yang telah saya buat. Oke, lanjut Nuril. Apa harapan kamu terhadap pembaca, terutama generasi muda, setelah membaca kisah ini? Harapan saya semoga generasi muda lebih memperbanyak membuat kisdap menggunakan bahasa daerah dan juga menambahkan nilai literasi mereka, dan juga karena mereka kan generasi muda sekarang tuh pada minim.
literasinya ya? Iya. Iya, literasi itu emang penting ya. ternyata. Iya. Oke, lanjut. Anka, apa pesan moral atau nilai budaya yang ingin kamu sampaikan lewat kisah yang kamu tulis? Jadi pesan moral yang saya ceritakan di Cangkal Kasakulah, pesan moralnya adalah jangan pernah Jangan Jangan. pantang menyerah. iya, jangan pantang menyerah dalam ujian tertentu. Oh, jadi gitu ya. Emang kita tuh nggak boleh menyerah dalam apapun ujiannya. Iya. Oke, lanjut ke Zikri. Adakah momen yang paling berkesan selama proses menulis kisah ini? Ya, momen yang paling berkesan kah tadi? Momen yang paling berkesan saat proses menulis cerpen saya adalah saat setelah selesai menulis dan mengumpulkan kertas saya kepada juri. Itu saya mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, teman-teman baru, dan pengalaman baru yang tentunya akan bermanfaat bagi hidup saya. Oh, Masya Allah. Lanjut ke Nuril. Bagaimana perasaanmu ketika buku ini selesai dan diterbitkan? Sangat senang karena di situ juga banyak karya siswa-siswi SD Tirobani Banjarbaru yang lainnya. Pasti mereka juga merasa bangga dan pasti banyak juga yang bakal membacanya di perpustakaan. Oh, Masya Allah. Untuk Anka, apa saranmu untuk siswa lain yang ingin menulis buku, terutama dalam bahasa daerah seperti bahasa Banjar? Saran dari saya adalah sering-sering membaca komik-komik atau kamus-kamus tentang bahasa Banjar. Banyak tentang literasi ya semuanya ya. Nih ada pertanyaan bonus nih buat Zikri. Dari kisah handap ini atau cerpen yang Zikri tulis, pernah nggak Zikri mendapatkan penghargaan? Pada tahun 2023, alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu di tingkat kota. Dan juga alhamdulillah di tingkat provinsi saya pernah mendapatkan juara 3 setelah dikarantina di Hotel Arya Banjarmasin. Jadi teman-teman di rumah tuh bisa juga mencontoh Zikri yang sangat berprestasi ya. Karena dia tuh memang suka membaca dan meliterasi banyak buku. Nah itu tadi wawancara kita bersama 3 narasumber para penulis cilik SD Tirobani Banjarbaru. Semoga itu bisa menjadi inspirasi kalian untuk memperbanyak literasi dan tidak takut untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Masya Allah.